Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Amelia Putri nomor absen 4, 2. Siti Rohmatul Husna nomor absen 28, 3. Santi Dwi Septia nomor absen 24, 4. Nadila Puspita Sari nomor absen 18, 5. Edista Rafaela Putri nomor absen 8, 6. Vicky Rofikotul Aulia nomor absen 11, 7. Lintang Maulana Satria Ansori nomor absen 15, 8. Aska Haikal Akmal nomor absen 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang biogeokimia daur hidup fosfor. Siklus fosfor adalah siklus biogeokimia yang menggambarkan transformasi dan translokasi fosfor dalam tanah, air, serta bahan organik hidup dan mati. Penambahan fosfor ke tanah terjadi karena penambahan pupuk anorganik dan organik, pupuk kandang, dan degradasi serta dekomposisi bahan organik, tumbuhan dan hewan. 1. Proses ketika fosfor bergerak melalui litosfer, hidrosfer, dan biosfer. Jadi, siklus fosfor merupakan salah satu siklus biogeokimia. Fosfor adalah unsur kimia yang ditemukan di bumi dengan beberapa bentuk seperti ion fosfat yang terdapat di air, tanah, dan sedimen. Umumnya jumlah fosfor di dalam tanah tidak besar dan sering membatasi pertumbuhan tanaman. Karena itulah masyarakat sering mengaplikasikan pupuk fosfat di lahan pertanian. Adapun hewan yang menyerap fosfat dengan memakan tumbuhan adalah tumbuhan herbivora. Manfaat: fosfor memiliki fungsi biologis, yaitu pembentukan dalam pembentukan nukleotida dan terdiri atas molekul DNA dan RNA. Secara khusus, DNA dihubungkan dengan ikatan ester fosfat DNA dari ganda. Selain itu, kita dapat temui kalsium fosfat yang juga merupakan komponen utama dalam pertumbuhan tulang dan gigi malia, eksoskeleton serangga, dan membran sel fosfolipid. Penelitian NASA setelah produsen menggabungkan fosfor ke dalam bentuk biologis, fosfor dipindahkan ke konsumen dalam bentuk organik. Setelah itu, fosfor ditambahkan kembali ke tanah melalui ekskresi fosfat oleh hewan dari mulai detritus, humus, dan partikel tanah mengikat fosfor sedemikian rupa sehingga siklus fosfor terlokalisir dalam ekosistem. Namun fosfor dapat dengan mudah terbawa aliran air yang pada asalnya terkumpul di laut. Proses saji akan mempercepat pengirasan fosfat samping pelapukan. Batunya isi jalan dengan hilangnya fosfat. Fosfat yang berada di lautan secara perlahan terkumpul dalam endapan yang kemudian bergabung dalam batuan. Ketika permukaan air laut mengalami penurunan atau dasar laut mengalami kenaikan, batuan yang mengandung fosfat ini menjadi bagian dari ekosistem darat organel sel sitoplasma. Dengan demikian, fosfat mengalami siklus di antara tanah, tumbuhan, dan konsumen dalam waktu tertentu. Berikut adalah contoh gambar dan penjelasan dari daur fosfor. Proses daur fosfor. Siklus fosfor adalah proses perputaran fosfor melalui 5 tahapan dan berjalan lambat di alam. Berikut adalah proses siklus fosfor yang terjadi. Pelapukan batuan. Daur fosfor diawali dari sumber utama fosfor yang ditemukan dalam batuan melalui proses pelapukan. Pelapukan tersebut secara alami dipengaruhi oleh faktor cuaca, hujan, dan erosi, sehingga mengakibatkan fosfor berpindah ke tanah. Ketika batuan yang mengandung fosfor terkena air, hujan, maka akan melepaskan ion fosfat dan mineral lainnya. Penyerapan oleh tanaman dan hewan. Fosfat yang telah terkandung dalam tanah akan dimanfaatkan oleh tumbuhan, jamur, dan mikroorganisme sekitarnya. Sedangkan pada hewan herbivora dan manusia akan menyerap fosfor yang terkandung pada tanaman ketika mengkonsumsinya. Pada hewan karnivora, fosfor akan diperoleh ketika hewan tersebut memangsa hewan karnivora. Dekomposisi.
Berikutnya, fosfor akan kembali ke alam atau lingkungan melalui proses penguraian dan dekomposisi. Fosfat yang telah masuk dalam tanaman atau hewan akan diurai oleh dekomposer ketika tanaman atau hewan tersebut mati, sehingga fosfat organik akan kembali ke tanah atau air. Proses daur fosfat dilanjutkan oleh peran bakteri dalam tanah yang akan memecah bahan organik menjadi bentuk fosfat yang dapat diserap tanaman. Proses ini disebut mineralisasi. Fosfor yang terkandung dalam air akan terus berjalan siklusnya hingga menjadi sedimen dan menuju ke lautan. Peranan. Keberadaan fosfor pada organisme hidup sangat kecil, tetapi peranannya sangat diperlukan. Atom fosfor yang ditemukan dalam bentuk senyawa fosfat. Fosfat diserap oleh tumbuhan dan digunakan untuk sintesis organik. Fosfor banyak dikandung oleh asam nukleat, yaitu bahan yang menyimpan dan mentranslasikan sandi genetik. Peranan dan reproduksi Chrysophyta, atom fosfor juga merupakan dasar bagi ATP. Berenergi tinggi yang digunakan untuk respirasi seluler dan fotosintesis. Selain itu, merupakan salah satu mineral penyusun tulang dan gigi. Fosfor merupakan komponen yang sangat langka dalam organisme tak hidup. Produktivitas ekosistem darat dapat ditingkatkan jika fosfor dalam tanah ditingkatkan. Peristiwa pelapukan batuan oleh fosfat akan menambah kandungan fosfor di dalam tanah. Dampak buruk fosfor. Fosfor bermanfaat sebagai bahan pembuat peledak. Apabila tidak digunakan dengan bijak, maka akan menimbulkan ancaman bahaya. Gas fosfor memiliki kemampuan menempel di usus, paru-paru, dan kulit selama bertahun-tahun. Gas tersebut akan membakar dan menyebabkan nyeri berkepanjangan, bahkan jika korban yang terkena gas fosfor akan terus mengeluarkan gas fosfor hingga meninggal. Kedua, pencemaran atau polusi air dapat diakibatkan oleh kandungan fosfat dalam air yang berlebihan. Ketiga, fosfat dapat menyebabkan eutrofikasi perairan laut dan pantai. Jadi, kesimpulannya yaitu daur fosfor merupakan proses biokimia di mana fosfat anorganik diubah menjadi fosfat organik tanpa adanya istirahat. Dengan kata lain, siklus fosfor sering diartikan sebagai proses biokimia yang mana fosfor dipindahkan melalui 3 lapisan yang terdiri dari litosfer, hidrosfer, dan biosfer.